Dan saya bukan dokter, tetapi sejak awal kejadian 20 tahun yang lalu, saya sering berdiskusi dengan dokter yang merawatnya. Dan pada 20 tahun yang lalu, dokter hanya bilang ini belum ada temuannya dan kita hanya bisa kasih morfin untuk memberi ketenangan pada kesibukan prefrontal cortex dia. Kelainan prefrontal cortex ini yaitu gangguan yang terjadi pada otak manusia sehingga dia berhalusinasi yang berlebihan, dan kadar halusinasi adik saya ini termasuk kategori yang berbahaya. Misalnya ketika dia melihat di tangannya ini misalnya ada banyak cacing, maka ia akan ambil pisau untuk memotong tangannya. Oleh karena itu, pada waktu 20 tahun yang lalu saya diberi pengarahan oleh dokter yang merawatnya bahwa kami hanya bisa memberi morfin karena belum ada suatu temuan penelitian bagaimana mengendalikan seseorang yang menderita seperti ini. Halo, saya Rudi Sangian. Video saya yang lalu berbicara tentang pengaruh otak dan pikiran yang tidak tenang yang disebabkan oleh terganggunya pusat regulasi emosi seseorang, stres karena berada pada kondisi isoman. Dan ternyata kalau kita rajin membaca dari berbagai eksperimen peneliti universitas kenamaan seperti Harvard University, maka akan sangat berguna ya, khususnya pribadi saya. Karena saya berupaya mencoba kiat-kiat yang dilakukan oleh para peneliti tersebut. Ada satu organ otak yang ternyata baru ditemukan 20 tahun terakhir ini, dan karena organ tersebut sangat kecil di otak, maka menurut para peneliti itu, organ kecil itu sempat terabaikan, tidak dikaji secara mendalam. Kondisi yang mendorong saya banyak baca mengenai perihal ini disebabkan oleh adik kandung saya sendiri yang sampai pada detik ini, sekalipun sudah bisa berbicara dua arah secara logis, tetapi tetap tergantung pada obat dan harus berada di sebuah kawasan tertutup di luar kota bersama dengan rekan-rekan lainnya yang senasib yang memiliki kelainan otak. Karena ini sangat mendalam dalam sejarah hidup saya bersama dengan adik saya, maka saya gemar membaca berbagai artikel yang berkenaan dengan perihal ini. Tapi sebelum saya masuk ke slide berikut, ada baiknya saya sampaikan sumber dari artikel yang saya baca tentang perihal ini. Jadi kalau kita lihat artikel yang saya ambil ini berasal dari seorang profesor yang bernama Frederick Fabricius yang Anda bisa lihat di sini. Itu seorang peneliti dia seorang ahli neuroscientist yang meneliti tentang otak dan sering membuat seminar, webinar, dan melakukan eksperimen secara singkat yang bisa kita pelajari dan ikuti kiat-kiat yang diberikan oleh peneliti ini. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana penelitian Profesor Dr. yang tadi, bahwa insula pada otak dapat menghilangkan gairah ya. Karena insula ini baru ditemukan 20 tahun terakhir yang sifatnya sangat kecil bentuknya di otak sehingga terlupakan. Maka kalau mau lihat bentuk daripada insula ini dapat dilihat pada slide berikutnya. Jadi insula itu terletak pada posisi sebelah itu ya, sangat kecil dan baru ditemukan dan ramai diselidiki fungsi-fungsi daripada insula tersebut, dan kerusakan pada insula ini dapat menimbulkan kehilangan gairah. Kita dapat melihat website tentang penjelasan ini. Kalau kita ketik ya di website tentang penjelasan ini, apa itu what is insula di brain gitu ya, maka dia akan memberi penjelasan ya, dan
apakah insula tersebut bisa mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pada insula tersebut dapat membuat orang jadi apatis dan kehilangan libido, ya, kehilangan libido dan kemampuan untuk merasakan makanan, menjadi sifat apatis, kehilangan libido, dan kemampuan membedakan rasa antara makanan, apakah ini makanan enak atau sudah busuk gitu ya. Dan itu diselidiki oleh namanya Dr. Paulus. Kita bisa lihat ada websitenya. Dia juga seorang neuroscientific ya, yang menulis berbagai berita, dan saya ambil dari sini bahwa insula itu ada pada otak dan sangat kecil. Dan dia bilang bahwa pusat insula, dia sebutkan bahwa insula itu 20 tahun terakhir baru menjadi ramai dibicarakan karena sering diabaikan karena posisinya sangat kecil. Jadi insula itu dapat diaktifkan melalui beberapa kejadian ya. Tergantung kejadian apa terhadap insula yang melibatkan pain, love, ya, emotion, craving, idaman, dan kecanduan, kenikmatan mendengar musik, dan bahkan perbedaan anggur ya. Jadi, dan disebutkan di sini bahwa insula itu adalah memfasilitasi konsep self awareness, konsep kewaspadaan diri, dan libido artinya ya energi terhadap pendorong seksual itu hilang. Di beberapa artikel lainnya karena insula itu memiliki self awareness, maka kita memiliki kemampuan untuk menglabelkan kondisi suasana pusat regulasi emosi kita. Kita dapat memiliki kewaspadaan apakah label ini kita cemburu, kita sakit hati, kita khawatir gitu ya. Nah, insula itu memiliki kemampuan self awareness untuk menglabelkan kondisi-kondisi yang mengganggu pada pusat regulasi emosi seseorang. Oleh karena itu, kondisi ini bisa membuat pusat regulasi itu menjadi tenang dan mengeluarkan dopamin yang dapat merubah cara pandang pikir seseorang terhadap objek yang menjadi gangguan terhadap pusat regulasi emosi dia. Kembali lagi pada insula ini, bahwa insula ini ya melibatkan rasa sakit, rasa cinta, rasa emosi, rasa idaman, rasa kecanduan, kenikmatan mendengar musik, dan dapat membedakan jenis beberapa anggur. Nah, karena dia memiliki self awareness, maka itu sangat penting bagi kita untuk merawat insula. Sedikit mengulang atas beberapa diagram yang lalu bahwa otak manusia ini terdiri dari indera yang dapat dia lihat, ya. Lalu yang tadi saya sebutkan memiliki prefrontal cortex, yaitu kerangka pikir seseorang, yang mana dipengaruhi oleh limbic sistemnya, yaitu pusat regulasi emosi yang dapat mengeluarkan dopamin agar pola pikir seseorang itu menjadi rasional gitu ya. Nah, sayangnya reward ini sangat sebentar, sangat singkat, sehingga kita perlu terus menciptakan dopamin yang dapat menjernihkan cara pikir kita. Selanjutnya, yang lawannya daripada reward ini yaitu ancaman yang sifatnya bukan short term seperti reward dopamin, tapi menjadi long term dan mengendap pada pusat regulasi seseorang. Jadi motor aktivitas PFC ini dipengaruhi oleh pusat regulasi yang disebut dengan limbic system. Jika limbic system ini terancam dan mendapat gangguan, maka akan mempengaruhi PFC-nya atau cara berpikirnya. Limbic system, pusat regulasi ini
mempengaruhi otak pemikiran seseorang jika ia mendapatkan penghargaan atau dihargai, sehingga PFC otak pemikiran seseorang menjadi jernih dan dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang rasional. Sayangnya kondisi yang dopamin reward ini sifatnya short term, hanya berjangka pendek. Berbeda halnya jika limbik pusat regulasi emosi ini mendapat ancaman atau threat, maka fenomena tersebut akan mengendap lama, long term, dan mempengaruhi otak pemikiran seseorang. Dalam kondisi berdiam, seseorang dapat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan mirror neuron. Jadi mirror neuron ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi cara kerja otak. Nah, hal ini diuji cobakan pada simpanse yang kepalanya terpasang alat perekam motor aktivitas otak dan disambungkan pada amplifier suara yang dapat didengar oleh penelitinya. Amplifier ini tidak akan mengeluarkan suara ketika simpanse itu hanya melambaikan tangan. Ia akan mengeluarkan suara ketika simpanse ini mendeteksi atau menggerakkan tangan mengambil makanan. Dan pada waktu suatu uji coba itu, simpanse itu diletakkan di sebuah meja, dan di atas meja itu ada berbagai makanan, dan alat yang terpasang pada simpanse ini, ketika simpanse itu menggerakkan tangannya untuk mengambil makanan, maka berbunyi alat ini. Cuman pada kondisi yang lainnya, simpanse itu ditaruh di suatu tempat lainnya di balik kaca dan dilakukan uji coba. Mahasiswa-mahasiswi pada laboratorium itu mengambil makanan dan yang terletak di meja itu mirip seperti gayanya gerakan tangan yang dilakukan oleh simpanse tersebut ya. Nah, simpanse itu berada di belakang layar ya, di belakang kaca dia melihat, dan alat yang terpasang pada simpanse itu mengeluarkan bunyi ya. Dan temuan ini mereka sebut sebagai mirror neuron. Jadi kalau kita lihat pada slide di sini disebut dengan mirror neuron, di mana artinya dalam keadaan diam otak pemikiran motor aktivitasnya tetap bekerja yang disebabkan mirror neuron ini. Jadi mirror neuron ini juga mempengaruhi seseorang sekalipun dia diam. Dia bisa lihat apapun ya di sini. Dan itu mempengaruhi terhadap otak pemikirannya. Jadi kalau seseorang itu melihat sesuatu yang ada misalnya di Facebook atau di TV gitu ya, wajahnya misalnya rusak atau banyak jerawat gitu ya, dia bandingkan padahal dia hanya lihat begitu saja, maka dia kepengen menjadi idaman seperti orang yang ada di yang dia lihat, walaupun dia diam tapi dia lihat ini kayaknya cocok jadi idamannya. Apakah itu dia lihat di Facebook gitu ya atau di TV, maka itu akan mempengaruhi otak pemikirannya ya. Hal ini disebabkan limbik pusat regulasinya terganggu, terancam terhadap kondisi dirinya dibandingkan dengan idamannya, sehingga mempengaruhi PFC otak pemikirannya untuk melakukan perawatan wajah gitu ya. Hal ini akan semakin terancam ketika dana-dana yang diperlukan untuk perawatan wajah sudah tidak sanggup lagi, dan limbik sistemnya akan semakin terancam. Tadi di gambarnya limbik sistemnya akan semakin terancam dan berakhir dengan stres yang akut. Limbik sistem yang mengalami stres yang akut akan mengeluarkan kortisol ya, dan masuk dalam aliran darah dan merusak berbagai organ-organ tubuh termasuk otak. Jadi perawatan itu tidak hanya wajah ya atau badan gitu ya. Perawatan itu juga termasuk otak ya, yang dengan cara relaksasi ya. Insula sebagaimana yang dijelaskan slide sebelumnya bisa rusak ya. Yang dikatakan bahwa kerusakannya itu
dapat mengeluarkan kortisol dan menjadi racun atau merusak organ-organ tubuh lainnya, termasuk insula. Nah, indikator insula yang sudah rusak adalah libido, tidak mampu membedakan makanan yang sudah busuk, kehilangan gairah gitu ya. Nah, itu sangat sulit kalau sudah seperti itu. Kalau insula sudah rusak, maka butuh para ahli masuk karantina dan terapi dan pengobatan. Itu seperti yang saya alami oleh adik kandung saya gitu ya. Nah, emak-emak yang kehabisan uang perawatan wajah, lalu jadi stres, lalu jadi libido. Ya, libido itu akhirnya mempengaruhi libido itu dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Seorang istri bisa saja, saya bersyukur karena udah jijik dengan suaminya. Tapi seorang suami bisa minta dokter, tolong perbaiki istri saya. Bukan hanya seorang suami bisa minta dokter, tolong perbaiki istri saya yang libido. Padahal kompleksnya bukan hanya itu, tetapi pusat regulasi limbik sistem sang istri yang sudah mendalam dalam kondisi ancaman, sehingga mempengaruhi kesan dan pesan motor aktivitas PFC sang istri ketika melihat pasangannya. Dan ini akan menjadi lebih parah ketika sang istri punya pihak lain yang dapat mengeluarkan dopamin dan menjernihkan rasio pemikiran yang tidak pas. Akhirnya kondisinya semakin akut gitu ya. Lalu jalan keluarnya seperti apa ya? Kalau selama yang bersangkutan ya bisa membenahi insulanya, kan tadi dikatakan insula itu adalah self awareness, kamu mawas diri ya. Selama dia bisa membenahi lewat relaksasi insulanya melalui berdiam diri ya, merenungkan gitu ya, sehingga dia bisa labelkan kondisi dia gitu yang tidak rasional, dopamin yang masuk kepada PFC-nya yang jernih, hal itu bisa merangsang pusat regulasi emosinya, mengeluarkan suatu cara untuk mengeluarkan dopamin yang dia ciptakan sendiri dari relaksasi tersebut, sehingga akhirnya PFC-nya menjadi pas sesuai dengan kondisi dia sebagai ibu rumah tangga atau sebagai suami. Nah, dengan catatan selagi insulanya tidak rusak. Kalau sudah rusak, sudah gak bisa taste lagi bedakan makanan, sudah libido yang akut, ya udah terlambat ya. Karena yang bisa menolong diri Anda sendiri adalah Anda sendiri gitu ya. Anda pergi ke dokter pun dokter akan bilang ya Anda harus tolong diri Anda sendiri. Tapi kalau sudah rusak, Anda pasti akan masuk ke dalam suatu terapi dan pengobatan seperti yang adik kandung saya alami sampai detik ini. Oleh karena itu jangan sampai rusak gitu ya. Dan suami istri atau orang tua dan anak jangan sampai membuat kondisi ini semakin parah gitu ya. Sehingga limbik sistem pusat regulasi emosi itu sudah jadi terganggu luar biasa dan menjadi akut gitu ya. Yang akhirnya berakhir harus masuk terapi center dan pengobatan yang dilakukan oleh para ahli. Semoga kerangka ini dapat bermanfaat, karena yang bisa menolong Anda adalah diri Anda sendiri melalui relaksasi insula yang Anda lakukan. Jika kita membenci orang lain, maka sesungguhnya kita merusak organ-organ pada diagram yang tadi. Dan ini pada suatu kondisi tertentu, kondisinya menjadi akut dan tak tertolong oleh Anda sendiri ya. Saya mengalami ketika saya bawa keluar adik saya, dia ingatkan saya harus bawa obat ini. Lalu saya bilang kenapa? Ada satu momentum ketika dia telat minum obat itu, dia nggak bisa tolong dirinya. Dia butuh saya untuk kasih obat itu. Jadi dia sebelum keluar, dia ingetin saya. Dia bisa rasional berbicara dengan saya. Pada waktu kondisi PFC
limbic sistemnya ya itu normal, karena insulanya udah sebagian itu rusak, harus butuh obat ya. Sehingga ketika dia dapat asupan obat itu, dia punya mawas diri, punya self awareness gitu ya. Nah, ketika mawas diri dia, waktu saya ajak keluar, dia bilang sama saya, tolong jangan lupa obat ini, karena kalau obat ini saya ingetin saya, kalau saya lupa kasihkan ngobrol sama kamu, saya lupa, saya nggak bisa tolong diri saya sendiri, saya butuh kamu. Nah itu ya, kenapa hal ini membuat saya sering membaca artikel-artikel yang berhubungan dengan prefrontal cortex dan limbic system dan insula. Tentu untuk diri saya dan untuk kondisi sejarah hidup saya dengan adik saya. Saya kira semoga ini berguna bagi Anda. Terima kasih, salam sehat.